Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya Aprianto selaku moderator dan host dari diskusi gugus tugas ketangguhan ekonomi JER-Covid. Kita pada siang hari ini, tanggal 2 Juni 2020, kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat penting, sangat menarik, dan juga sekaligus sangat strategis, yaitu tentang bagaimana strategi pemulihan dunia usaha di daerah istimewa Yogyakarta memasuki era new normal. Kita mengetahui bersama bahwa saat ini terminologi new normal menjadi terminologi yang paling sering digunakan dan sangat dirujuk sebagai satu teknologi untuk pemulihan pandemi COVID-19 ini. Bentar, saya masih lihat ada yang belum unmute. Bapak Ibu sekalian, terminologi new normal itu sebetulnya diperkenalkan oleh L. Aryans tahun 2008 saat terjadi economic downturn, krisis dipicu oleh krisis di Amerika. Kemudian ada satu artikel di Bloomberg News dan itu dikutip oleh L. Aryan dalam kuliahnya tahun 2008. Nah, saat itu kemudian terminologi new normal menjadi istilah yang sering digunakan para pakar ekonomi untuk memberikan gambaran tentang situasi adaptasi menghadapi satu krisis yang mengakibatkan kondisi-kondisi disrupsi, kondisi-kondisi yang membutuhkan satu upaya-upaya strategi yang baru memasuki kondisi baru. Nah, saat ini kita akan mendiskusikan tentang hasil survei dari gugus tugas ketangguhan ekonomi JER-Covid, Jogja Economic Recovery for COVID-19, yaitu satu gugus tugas yang dibentuk oleh Kadin DIY bersama dengan ISEI dalam rangka untuk melakukan pemulihan dan utamanya memperkuat ketangguhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Maka ada 3 strategi yang dilakukan oleh gugus tugas daerah istimewa Yogyakarta JER-Covid ini. Strategi yang pertama yaitu tentang respon kemanusiaan. Strategi yang kedua itu data dan analisa dampak ekonomi. Di dalam hal ini dilakukan bekerjasama dengan ISEI DIY. Strategi yang ketiga adalah advokasi dan pemulihan ekonomi. Dalam rangka strategi yang kedua, yaitu analisa dampak ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, kami melakukan survei melalui asosiasi yang terhimpun pada kami. Ada kurang lebih ada yang bergabung di dalam survei kami, ada 12 asosiasi. Dan terakhir kami mencatat ada 136 responden. Nanti secara khusus akan dipaparkan. Pertama, saya mohon izin untuk Mas Amirullah bisa memaparkan hasil survei JER-Covid ini tentang dampak ketangguhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kemudian nanti sesudah Pak Amirullah dari ISEI akan memaparkan hasil survei dari ISEI dan JER-Covid, nanti kami berharap untuk Pak Hilman bisa memberikan tanggapan dan selanjutnya mungkin Pak Jimmy atau Pak Fatiman nanti bisa memberikan tanggapan. Lalu kami juga berharap tentunya Pak Tri Sakyana untuk bisa memberikan perspektifnya dari sisi kebijakan pemulihan ekonomi dari Pemda DIY. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan waktu kepada Mas Amirullah. Berikan waktu 15 menit. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Pak Tim. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mungkin mohon maaf nanti disclaimer dulu Pak. Kalau misalnya ada noise atau mohon maafkan. Mudah-mudahan suaranya jelas sampai nanti selesai presentasi. Pertama, izinkan dulu kami untuk menyampaikan taqabbalallahu minna minkum minal ladzina musta'idin.
Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan juga ditemukan lagi kita di tahun depan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Asisten Sekda Bidang DIY Bapak Tri Septiana, Kepala Perwakilan BI DIY Pak Iman, Kepala OJK DIY Pak Parsiman, Koordinator Jokovic yang sekaligus DIY Pak Wawan Hermawan, juga Pak Aris Kianta, Kepala Lindak DIY, Bapak Ibu dari Asosiasi Pengusaha DIY, serta hadirin sekalian. Suaranya mungkin kalah dengan suara yang ada ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi waktu yang diberikan Pak Tim karena waktunya cuma 15 menit, izinkan saya untuk membuka slide saya. Tapi sebelumnya apakah suara saya bisa didengar, Pak Tim? Last loud and clear, Pak. Thank you. Baik. Terima kasih Pak. Ini saya saya ingin sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu. Sebentar. Bentar, Pak. Belum bisa dilihat, Pak, ya? Oke. Sudah bisa dilihat, Pak? Ampun? Belum, Pak. Belum bisa. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Bentar. Sudahkah ini? Bentar. Ya, share screen. Sebentar. Sudahkah ini? Waduh, ada masalah kayaknya Pak Tim. Oke, sini. Belum, Pak. Belum ya? Belum kah? Aduh, bentar Pak. Bentar Pak Tim. Ya. Bentar. Aduh, biasanya. Bentar Pak, sebentar. Ini sudah. Sudah. Belum ya? Sudah Pak, ini? Sampun. Baik, alhamdulillah ini ceritanya agak panjang sebenarnya, tapi paling tidak kerjasama antara Kadin DIY dengan IC DIY sudah menghasilkan satu survei ini. Sekilas tentang survei Bapak dan Ibu, survei ini dimulai sejak tanggal 9 Mei yang lalu, kemudian kami akhiri di tanggal 27 Mei, jadi ada sekitar hampir kurang lebih sebulan. Selama jangka waktu tersebut ada 136 responden. Kemudian kuesioner kami bagikan lewat Google Form yang bisa diakses oleh responden kami. Sifat dari survei ini adalah panel survei atau longitudinal. Maknanya adalah kami akan mengambil sampel dari responden yang sama dalam beberapa kesempatan. Kemudian kami menggunakan progressive stratified sampling. Rencananya ada 12 asosiasi usaha yang kita libatkan. Dan karena ini sifatnya longitudinal, dan melihat di satu sisi saja, maka kami membuat kuesioner ini sesimpel mungkin. Ada 25 item pertanyaan yang bersifat terbuka dan juga tertutup. Ini saya kira gambaran tentang pengisian kuesioner. Profilnya saya kira bisa dilihat
seperti yang ada di sini. Dari 136 responden kami, mostly kebanyakan itu berasal dari perhotelan. Ternyata, padahal kita bayangkan masing-masing bidang usaha, ini kami katakan itu ada sekitar 12. Tapi alhamdulillah di sini karena antusiasme dari Bapak Ibu pengusaha, maka ini jumlahnya lebih banyak. Meskipun demikian, kami tetap lakukan analisis terkait dengan hasil survei yang kami terima. Ini kira-kira profilnya Bapak dan Ibu. Ini kami bedakan antara bidang usaha dan juga jenis usaha nanti. Di tabel itu bisa kita lihat. Jadi didominasi oleh pelaku usaha di bidang perhotelan, kemudian konstruksi, dan juga travel. Ini masing-masing punya asosiasinya. Kemudian kalau kita lihat di tabel ini saya kira menarik. Ini ada dua, Bapak dan Ibu, bidang usaha dan jenis usaha. Jenis usaha itu kami bedakan dua. Apakah bidang usaha tersebut merupakan penyedia jasa ataukah produsen barang? Nah ini kalau kita lihat ada sedikit hal yang cukup menarik. Hotel semuanya di penyedia usaha, kerajinan semuanya di produsen barang dan seterusnya. Mohon izin Mas Amirullah. Iya Pak. Yang lain yang tidak sebagai narasumber untuk mic-nya di-mute dulu biar kita nyaman dalam meeting pada siang hari ini. Mohon host untuk mematikan. Sampun. Oh iya, oke. Terima kasih. Bentar, saya mute all. Sudah mute all. Ya. Mas Amir, silakan. Udah. Nah, unmute kok. Mas Amir mungkin bisa. Sudah. Ya, sampun, nggih? Sampun. Baik, mohon izin Pak, saya lanjutkan lagi. Alhamdulillah sudah mulai tenang suasananya. Jadi bidang usaha dan jenis usaha. Harapan kami begini Pak, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi siapa tahu di first round ini, di putaran pertama ini, sebagai produsen barang misalnya. Tapi ketika kita lakukan survei lagi, sebulan kemudian misalnya, tiba-tiba switch menjadi penyedia jasa. Ini yang coba kita tangkap nanti dengan menggunakan longitudinal survei ini. Itu Pak, profil responden kita. Kemudian berikutnya kita lihat lagi Pak, ini kami menanyakan kepada para responden, kira-kira omset mereka berapa, biaya produksi mereka berapa, biaya operasional mereka berapa, dan biaya pemasaran mereka berapa dalam kondisi normal. Nah, ini ternyata terlihat kalau di yang ini Pak, yang sisi ini, ternyata responden kita dari hotel itu banyak yang termasuk ini Pak, 500 sampai 1 miliar omset per bulannya dalam kondisi normal. Jadi kalau kita lihat, ini agak sedikit pemain-pemain menengah ke atas. Kemudian responden kita dari konstruksi, kebanyakan biru. Biru itu berarti yang kurang dari 100 juta omsetnya per bulan dalam kondisi normal. Kemudian untuk yang travel, itu nilai omsetnya 100 sampai 500 juta. Ini juga tergolong menengah. Ya, ini. Kemudian untuk biaya produksi, ini juga terlihat cukup menarik ini. Hotel, kalau omsetnya 500 sampai 1 miliar, ini kemudian kita lihat mereka berasal dari, atau biaya produksi per bulannya, dalam kondisi normal itu 100 sampai 500 juta. Untuk konstruksi hampir sama ini, jadi 100 juta kurang. Kemudian untuk travel juga kurang dari 100 juta. Kemudian dari biaya operasi, ini juga sama, dominasi di hotel itu berasal dari yang biaya operasinya 100 sampai 500 juta, menengah ke atas. Kemudian konstruksinya kurang dari 100 juta. Kemudian dari travel juga sama, kurang dari 100 juta. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu itu adalah ini di sisi pemasaran. Ini kalau kita lihat yang pemasaran ini cukup menarik karena terlepas dari hotel
konsumsi atau travel, tapi belanja untuk pemasaran itu relatif kurang dari 100 juta per bulan dalam kondisi normal. Nah ini nanti mohon perhatian Bapak dan Ibu, bagian yang terakhir nanti ada kaitannya dengan jawaban-jawaban responden kita di slide selanjutnya. Jadi ini saya teruskan, ini kalau dilihat dari tenaga kerja, rata-rata memiliki 10-50 orang, baik untuk di hotel, konstruksi, maupun di travel. Ini untuk 3 responden yang dominan di dalam survei ini. Saya akhiri untuk yang profil responden. Kemudian ini kalau kita lihat tadi ya, keterkaitan antara bidang usaha dan omset, memang kita lihat di sini, hotel lebih banyak bermainnya di ini, yang 500 sampai 1 miliar, konstruksi ada di sini, kemudian untuk transportasi dia ada di nilai antara 100 sampai 500 juta. Ini kita menggunakan cross tab, Pak, sederhana saja. Nah, konstruk dari survei ini setelah kita mengidentifikasi responden, berikutnya adalah kami memberikan pertanyaan kepada para responden terkait dengan persepsi. Ini cukup menarik Bapak dan Ibu. Persepsi kira-kira berapa lama sih krisis virus ini akan berakhir? Pada saat itu, di bulan Mei. Dan kalau kita lihat di sini, banyak yang mengatakan bahwa ini lebih dari 6 bulan, dan di sini 4-6 bulan. Jadi kalau kita katakan mostly para pelaku usaha di tempat kita, di Jogja, dengan bidang usaha yang beraneka ragam itu, memiliki persepsi bahwa krisis virus ini berlangsungnya cukup lama. Paling enggak 4 bulan. Paling lama ya nanti lebih dari 6 bulan. Meskipun demikian, ada juga yang menjawab agak lumayan banyak ini, ada 33 responden yang mengatakan tidak tahu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, cenderung pendapat yang mengatakan 4 atau lebih dari 6 bulan itu lebih dominan daripada jawaban yang lain. Artinya, persepsi ini yang dimiliki oleh para pelaku usaha di DIY, atau kira-kira 61% responden memiliki suara seperti itu. Nah, berikutnya, kami menanyakan, Pak, ini. Sampai dengan Mei kemarin, kira-kira apa dampak krisis virus kepada usaha mereka dari 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan aset, dan juga tentang keberlanjutan usaha atau business sustainability. Agak menarik di sini, saya bagi 2 atau paling nggak ada 4 kuadran di sini yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Untuk keuangan dan tenaga kerja, masing-masing jawaban nomor 1. Jadi ini kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya semacam skala Likert Bapak dan Ibu. Jadi 1 itu adalah penilaian terhadap kondisi di mana kondisinya sangat merugikan atau sangat tidak kondusif. Sementara yang 5 ini masih kondusif. 5 ini kondusif. Ya. Nah, kalau kita lihat, kebanyakan dari responden mengatakan untuk 2 aspek ini, aspek keuangan dan aspek tenaga kerja, lebih dari 80% mengatakan kondisinya sudah tidak kondusif atau merugikan dalam aspek ini. Namun, ketika pertanyaannya dilihat apakah ada juga pengaruhnya pada aspek aset dan bisnis sustainability, keberlanjutan usaha, jawabannya relatif sama, tapi menurun. Dia tidak setinggi yang awal. Nah, ini jawaban di nomor 2, artinya nggak buru-buru amat lah, itu masih muncul di sini. Nah, ini yang kemudian kami berikan semacam note, catatan kecil gitu, bahwa yang poin terakhir ini Bapak dan Ibu masih ada sedikit optimisme terkait dengan keberlanjutan usaha, meskipun dalam kondisi krisis virus seperti ini. Ini hal kedua yang menjadi penekanan di survei ini. Kemudian, apakah mereka juga mengalami penurunan aset? Ya, aset omsetnya turun, profitnya turun, dan masing-masing penurunan sampai dengan bulan Mei kemarin dinyatakan lebih dari 75%. Kemudian, apakah mengalami kenaikan produksi? Ya, berapa kenaikannya? Less than 100 juta rupiah. Untuk apa itu? Untuk biaya produksi,
biaya operasi, biaya pemasaran, itu masing-masing mengalami kenaikan, tapi kenaikannya tidak terlalu besar. Atau paling enggak kalau dikatakan di sini, kurang dari 1 juta. Meskipun ada juga yang lainnya di sini, Pak, yang sesuai dengan usahanya, saya kira ya. Kemudian bagaimana dengan pengurangan tenaga kerja? Nah, ini menarik. Ada yang mengatakan belum melakukan pengurangan tenaga kerja. Itu kira-kira 30%. Tapi sebanyak itu kira-kira 30, 60% dikit lah ya. 60% atau 70%, 80% itu memang sudah mengatakan sudah melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja yang dimiliki. Baik itu kurang dari 10 orang maupun 10 sampai 50 orang. Kemudian kami menanyakan kepada mereka, kepada para responden kami, kira-kira bentuk penyesuaian apa yang dilakukan untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Ternyata ada banyak karena ini kombinasi antara close question dan open question, artinya mereka bisa milih tapi juga bisa ngisi juga. Nah, di sini kalau kita lihat memang 17-18% respon memilih pengurangan tenaga kerja dan penutupan usaha sementara itu banyak dipilih sebagai penyesuaian terhadap kondisi saat ini. Nah, kami juga menanyakan apa saja hal yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha. Dan sangat menarik, Pak. Ternyata para pengusaha kita itu lebih mengkhawatirkan demand side atau sisi demand, sisi permintaan. Dari yang kami lihat itu tidak ada pesanan, berkurangnya pembeli, dan kombinasi di antara keduanya itu banyak menjadi pilihan terkait dengan pertanyaan apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dan Ibu dalam masa COVID ini. Hal yang lain memang muncul Bapak dan Ibu sebagai kekhawatiran, yaitu tentang logistik dan juga transportasi, kemudian meningkatnya harga bahan baku, dan juga kelangkaan bahan baku. Tapi saya kira yang menjadi catatan kita, ternyata masalah demand, masalah market, itu menjadi hal yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha di DIY menurut survei ini, putaran pertama. Ini mungkin saya bisa lewati saja untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana kombinasi di antara hal yang dikhawatirkan tadi. Nah, kalau tadi kami menanyakan kepada responden terkait dengan persepsi, maka ini kami tanyakan. Berapa lama Bapak dan Ibu bisa bertahan dalam suasana seperti ini? Jawabannya menarik Bapak dan Ibu. Hampir 50% itu responden mengatakan dia akan bertahan 1-2 bulan ke depan. Meskipun ada juga yang menjawab lain, 3-4 bulan, 5-6 bulan, tapi kalau kita lihat di sini, antara 1-2 bulan ke depan itu cukup banyak yang memilih. Nah, kalau boleh dikatakan di sini ada satu hal yang cukup menarik, persepsi pengusaha terhadap krisis itu relatif menengah panjang, sementara dari sisi realisasinya, kondisi realnya, kemampuan bertahannya itu cukup pendek, 1-2 bulan, atau paling enggak 1-4 bulan lah kalau memang dua jawaban itu mau digabungkan. Ini saya kira yang berikutnya, kami menanyakan tentang strategi yang digunakan selama menghadapi COVID. Ada kesesuaian dengan pertanyaan sebelumnya. Memang ada konsistensi, pengurangan tenaga kerja, lebih banyak dipilih, melakukan efisiensi produksi, berhenti sementara, kemudian beralih profesi, melakukan online marketing, inovasi produk, dan seterusnya. Ini menjadi hal-hal yang dilakukan oleh pengusaha kita di Jogja selama menghadapi COVID. Paling tidak sampai bulan kemarin, sampai Mei. Nah, kemudian di sini, ini hal yang penting saya kira untuk semua kita ya yang hadir nanti untuk berdiskusi juga. Ini kami memberikan pertanyaan, kira-kira harapan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh para pengusaha ini kepada siapapun pihak eksternal. Ternyata mostly 23% itu menyatakan bantuan operasional. Kemudian bantuan pemasaran muncul, dan bantuan penyediaan bahan baku. Ini saya kira kalau bantuan keuangan mungkin nanti pertanyaannya tidak ke sana arahnya. Dari sisi sini saya kira
semangat pengusaha Jogja masih cukup tinggi untuk tetap bisa survive dan tetap melanjutkan kegiatan usahanya, saya kira patut mendapatkan apresiasi dari kita semua, Bapak dan Ibu. Ini mungkin sedikit saja ya, beberapa bantuan yang juga saya tulis karena tidak masuk di sana tadi, karena sifatnya juga close and open question. Ini juga sama kombinasinya, apa saja gitu ya. Nah, baru kemudian kami menanyakan secara khusus terkait dengan kebijakan relaksasi. Nah, ternyata relaksasi yang dipilih itu bukan sesuatu yang sifatnya melemahkan, tapi kalau kita baca di sini adalah hampir 26% responden kami itu menyatakan membutuhkan tambahan suntikan dana atau kredit lunak. Sementara penundaan cicilan selama setahun itu dipilih, tapi ya second best lah itu. Penurunan bunga, perpanjangan tenor itu juga dibutuhkan, tapi tidak terlalu banyak yang merespon itu sebagai salah satu hal yang diharapkan ketika ada kebijakan relaksasi terkait dengan finansial. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah strategi apa yang akan diambil oleh para pelaku usaha setelah COVID ini berakhir. Nah, ini yang kami harapkan muncul, Pak. Di sini memang muncul apa itu? Penguatan pemasaran. Jadi rupanya ini yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa komposisi biaya untuk pemasaran memang mungkin tidak terlalu banyak selama ini. Sehingga kemudian itu memberikan kesadaran bagi para pengusaha untuk memperkuat sisi pemasarannya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini nampak betul bahwa penguatan pemasaran menjadi salah satu hal yang akan dilakukan setelah nanti COVID ini berakhir. Tentu ada banyak hal di sini, mungkin tidak bisa saya baca satu-satu agar waktunya bisa saya gunakan untuk yang lain. Bapak dan Ibu nanti akan kami share juga slide ini jika berkenan. Kemudian ini sudah termasuk Bapak dan Ibu, ini nggak hanya ini, ada banyak sekali, ada mungkin sampai puluhan atau mungkin 100 strategi yang disampaikan. Termasuk diantaranya yang belum masuk di sini adalah pemahaman tentang new normal. Jadi saya happy juga kemarin ketika membaca hasil survei ini, new normal masuk di sana. Bapak dan Ibu, karena penjelasan kami hanya sebatas di hasil survei, maka catatannya seperti ini. Mohon izin untuk merangkum sedikit. Jumlah responden belum menunjukkan proporsi seperti yang kami rencanakan. Kemudian persepsi durasi krisis itu paling tidak 4 bulan, atau nanti lebih dari 6 bulan. Kondisi saat ini sangat tidak kondusif, terutama dari sisi keuangan dan ketenagakerjaan. Kemudian ada sedikit optimisme untuk aspek aset dan keberlanjutan. Aset itu maksudnya mereka belum melepas aset gitu ya. Jadi masih aman aset yang mereka miliki. Penurunan omset dan profit itu mencapai lebih dari 75%, sementara kenaikan biaya produksi, operasi dan seterusnya itu kurang dari 100 juta. Pengurangan tenaga kerja dan penutupan usaha sementara menjadi pilihan dalam penyesuaian terhadap kondisi krisis. Kemudian hal yang paling dikhawatirkan adalah sisi demand. Kemudian kemampuan bertahan pengusaha kita 1-2 bulan. Harapan pada bantuan operasional dan pemasaran itu menjadi dominan. Kemudian kebijakan relaksasi yang diharapkan lebih kepada pemberian kredit lunak, penundaan pembayaran, sementara untuk penurunan bunga dan perpanjangan tenor dipilih tapi dengan porsi yang cukup kecil. Kemudian strategi pasca COVID, yaitu penguatan pemasaran dan juga penerapan new normal. Sedikit kami tambahkan, ini misalnya contoh strategi pasca COVID yang ditulis oleh para responden kita, dan di sini ini mungkin kalau saya baca, ini kalau ini sudah jelas 1, 2, 3 ini mesti dari transportasi gitu ya, karena di situ kenyamanan kebersihan dalam armada, dalam melayani tamu sudah masuk di situ. Membuat konten YouTube, nah ini untuk pemasarannya, ada new normal marketing, mereka mengatakan seperti itu, restrukturisasi dan seterusnya masuk di sana. Kemudian sedikit saja untuk pancingan diskusi kita, new normal seperti yang tadi Pak Tim sudah sampaikan, itu 2008 sudah ada. Orang ekonomis mengatakannya ini adalah new equilibrium, mau tidak mau ya mesti ada keseimbangan baru gitu ya. Keseimbangan baru pasti membutuhkan sesuatu yang harus kita siapkan. Cuma masalahnya adalah, how do we start? Tentu dengan mempertimbangkan local wisdom, Pak. Jadi nanti new normal yang Jogja itu kayak gimana? Gitu.
Ya, jangan sampai nanti kondisi setelah COVID ini tidak new normal, tapi back to normal. Artinya kita kembali kepada equilibrium yang lama, karena tidak ada merasa sesuatu yang baru. Atau jangan sampai lagi nanti kita menuju kepada new abnormal. Kenapa? Karena kita sekarang, Pak, kayak apa namanya, kita nggak tahu sedang di mana dan mau ngapain gitu. Ini baru pertama dan global. Artinya memang kita belum memiliki satu pola tertentu, dan mudah-mudahan nanti pemerintah pusat sudah mulai membuat SOP, beberapa perusahaan. Kalau kita lihat kemarin Grab sudah mulai membuat semacam pelindung pemisah antara pakai apa itu namanya Pak, yang kayak akrilik gitu ya, memisahkan antara driver dengan penumpang dan seterusnya. Sehingga how do we start, itu saya kira kita harus duduk bareng dulu untuk bicara tentang konsep dasar, dan juga syukur-syukur nanti langsung dipayungi dengan regulasi. Dari situ diturunkan ada standard operating procedure, kemudian perlu adanya edukasi kepada masyarakat, karena ini sangat luas dan lama sekali, dan kita sudah harus kepada satu pemahaman, virus itu nggak akan hilang, dan kita memang akan hidup dengan virus, gitu ya. Ibarat ini mungkin flu pertama kali dulu seperti ini kehebohannya, tapi sekarang ya flu orang cuman butuh duit koin 100 atau 1000 perak sama minyak kayu putih aja, Pak. Mudah-mudahan segera ditemukan langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi virus corona ini. Kemudian menyiapkan teknis, saya kira ini juga perlu Bapak dan Ibu. Ya, saya kemarin lihat bakul gudeg di sebelah rumah itu jualan gudeg sudah pakai bukan APD tapi pelindung wajah face mask gitu ya. Plus juga menggunakan masker. Nah, tapi masalahnya adalah ketika penjualnya yang beli itu masih bisa melihat semuanya tanpa tertutup, nah itu mungkin sesuatu yang lain. Mungkin nanti kita juga harus lihat teknis untuk new normalnya, angkringan itu bagaimana, Pak becak kita bagaimana, andong itu bagaimana, dan seterusnya. Ini masih long way to go, Pak, untuk kita bisa sinergikan, bisa kita laksanakan. Pengawasan juga sama, siapa yang bisa memberikan kontrol terhadap itu, apakah nanti ada lembaga baru, ataukah kita kaitkan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, sehingga nanti yang menyatakan bahwa ini sudah comply dengan new normal itu siapa. Jadi ibarat kalau MUI itu diberikan kewenangan untuk memberikan sertifikasi halal, sementara new normal itu bagian dari itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi satu hal baru bagi kita, dan mudah-mudahan nanti new normal menjadi salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk merebranding Kota Jogja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, nanti mudah-mudahan ada diskusinya. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Amirullah, sungguh satu pemaparan yang luar biasa. Jadi bukan hanya persoalan paparan teknis hasil survei, tapi juga tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sedikit analisa beberapa strategi dan catatan-catatan. Tadi disampaikan it's a long way to go untuk normal. Masih memberikan konsep yang kuat, kemudian kebijakan terakhir tadi dibutuhkan satu semacam kayak board atau dewan untuk menilai standar normal itu seperti apa. Karena nanti pasti turunan dari kebijakan itu baru ada protokol-protokol itu. Nah, untuk penanggap pertama, saya kira sudah kita nantikan bersama, kita akan mendengarkan tanggapan sekaligus mungkin sedikit paparan dari Bank Indonesia. Di sini hadir Pak Hilman Tisnawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pak Hilman kami persilahkan. Matur nuwun Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kita semua. Mohon izin para narasumber yang mohon izin duluan ini Pak Tri, Pak Parjiman. Saya mohon izin duluan, dikasih izin duluan ini. Sebenarnya gini, saya terima kasih sekali Pak Amir, menarik sekali Pak tadi hasil surveinya. Saya melihat tadi sudah lengkap juga dari sektor-sektor yang respondennya gitu ya, mewakili, walaupun saya melihat tadi seperti dominasinya yang dari hotel
sangat banyak. Tapi saya kira wajar ya. Kita juga memang dominasinya paling banyak UMKM kita kan di sektor itu. Nah, saya ada sebelum mungkin nanti saya ada beberapa satu atau dua slide gitu ya yang ingin menegaskan saja. Saya tidak punya bahan khusus Pak Apri, mohon, tapi ini saya ada sedikit ini ya dari hasil kajian kami Bank Indonesia. Jadi sebenarnya sekarang ini kita harusnya sudah bisa melihat di DIY ini sebenarnya apa sih sebenarnya gitu masalahnya. Tadi Pak Amir sebenarnya menggambarkan kan kondisi usaha saat ini. Surveinya ada termasuk harapan-harapan, kemudian apa yang akan dilakukan terhadap usaha-usahanya ini. Namun ada yang lebih penting itu menurut saya, tadi terkait dengan Pak Apri juga, new normal ini sebenarnya kita menarik tadi Pak Amir, jangan sampai kita balik back to normal gitu ya, atau new normalnya tidak jelas, ya, itu yang paling penting. Nah, new normal ini apa? Mungkin kita harus melihat kalau dari sisi pergaulan sehari-hari, termasuk mungkin tadi yang digambarkan oleh Pak Amir, seperti misalnya bagaimana pedagang menggunakan alat pelindung segala macam, tuang beca. Saya kira itu memang akan automatically mengikuti ya ketika kita gencar mengkampanyekan tentang kehidupan yang harus dilakukan di dalam kondisi pandemik seperti ini. Kemudian mereka juga pasti masyarakat baca gitu ya dari medsos, dan itu sepertinya kita akan mengikuti ya, walaupun masih banyak yang tidak sadar. Tapi saya melihat itu pasti ini ketika kita terus-menerus dari tim gugus tugas melakukan itu akan dilakukan. Nah, ada yang perlu dipahami menurut hemat saya, ini Pak Amir, barangkali nanti kalau ada penelitian lanjutan, mungkin coba ke caption halaman 5 coba. Ya, Bapak Ibu, di halaman 5. Coba. Nah, ini saya ingin coba kita pelototin lagi sekali lagi, Bapak Ibu. Ya. Ini kebetulan data triwulan 1 2020. Kita lihat yang sebelah kiri saja. Ini sebetulnya, mohon maaf saya tidak membuat tayangan baru. Tapi yang sebelah kiri, porsi terhadap PDRB DIY. Saya melihat yang paling besar di atas itu kan industri, pertanian, akomodasi makan minum, konstruksi. Konstruksi ini bisa naik turun karena terkait dengan nanti investasi, ya, jasa pendidikan, infokom, perdagangan. Nah, kalau kita potong lagi, ke bawahnya terus ada transportasi, kesehatan. Kalau kita lihat-lihat untuk Jogja, Bapak Ibu, semua ini sebenarnya anchor-nya itu adalah pariwisata. Jadi katakanlah industri yang paling besar 12,90 porsinya terhadap PDRB. Itu kalau kita urai kembali Bapak Ibu, ternyata memang itu terkait dengan pariwisata. Sehingga ketika pariwisata ini anjlok, stop, nggak datang, ini kemarin di triwulan 1 saja udah terlihat pertumbuhannya itu langsung negatif 1,47. Kalau yang pertanian itu, mohon maaf nih saya nggak usah bahas dulu, karena pertanian ini ada masalah, hanya ini aja statistical base. Ya, kemarin panen kita yang seharusnya di bulan Maret, dia pindah ke bulan April, sehingga tidak tercatat. Kemudian akomodasi Mamin turun 1,28. Kalau yang konstruksi juga saya tidak akan bahas karena itu terkait dengan statistical base effect di pembangunan bandara, dan ada ini Pak, ada proses pengadaan proyek-proyek strategis nasional yang tidak jalan karena COVID ya. Tapi lihat yang ininya, jasa pendidikan masih tumbuh ya, infokom itu harus tumbuh karena infokom itu di masa pandemi ini pasti naik gitu ya. Nah, tetapi lihat perdagangan Bapak, yang merah-merah ya, perdagangan, industri ya, kemudian akomodasi makan minum, perdagangan ya, transportasi, jasa keuangan ya. Itu Bapak Ibu kesehatan masih naik karena memang di COVID dibutuhkan otomatis alat-alat kesehatan segala macam. Pelayan jasa-jasanya, mohon maaf, jasa-jasanya. Tetapi ini membuktikan Bapak Ibu bahwa memang kita sebenarnya punya suatu keunikan di Jogja ini yang harus kita bangkitkan dulu itu adalah bagaimana wisatawan datang.
Kan itu kan poinnya. Wisatawan itu kita bacanya lebih luas. Selain wisatawan yang memang pelesiran, ingin happy, kita juga ada wisatawan lain, yaitu wisatawan yang cukup besar di sini adalah MICE, ya, meeting itu banyak sekali, besar sekali. Kalau saya lihat dari uraian data-datanya. Kemudian pendidikan, ya. Kemudian kesehatan mungkin ini berangsur-angsur naik, walaupun belum besar. Ya. Tapi saya melihat nanti ke depan bisa jadi. Nah itu menarik gitu ya. Nah ketika ini menjadi ciri khas DIY, maka kalau kita nanti lihat barangkali Pak Amir, kalau memungkinkan nanti kita surveinya, kita lihat sektor lapangan usaha yang betul-betul respondennya di bidang itu, kita lihat coba. Mungkin kayak konstruksi kita abaikan dulu, bukan berarti tidak penting, tapi memang kita ingin melihat betul-betul mana yang sebenarnya usaha-usaha sehingga kita nanti bisa tahu, bisa memetakan strategi baik pemerintah maupun kalangan usaha harus melakukan apa. Gitu kan. Karena ini kaitannya kami lihat besar sekali. Coba next ke selanjutnya tayangannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kami ini tadi Pak Amir sudah ini sebenarnya. Kita kalau lihat dari sisi kontribusinya, ini PDRB-nya yang langsung pariwisata terhadap PDRB itu 55%, ya. Hotel dan restoran sendiri 10,3%, tetapi ada yang besar yang tidak langsung, yang harus kita lihat juga di sini buat terlihat ya, perdagangan. Ya. Itu jelas, perdagangan itu ini selain dari beberapa, tapi ini terkait dengan perdagangan, terkait dengan wisata. Transportasi juga. Begitu pariwisatanya jatuh, transportasi juga jatuh. Infokom naik karena nanti juga selain karena COVID, tetapi juga memang nanti begitu wisatanya turun, ini sebenarnya harusnya ada kenaikan yang lebih besar harusnya saat ini di COVID. Tetapi kami lihat karena memang pariwisatanya kurang, kenaikannya juga tidak lebih besar. Kemudian industri pengolahan. Industri pengolahan itu apa kami urai? Itu ternyata yang besar itu industri makan pengolahan ini, kayak seperti Patu, oleh-oleh, besar banget. Jadi ini terhadap pariwisata sangat besar sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti yang lihat di bawah, yang sebaran tenaga kerjanya, coba lihat. Ini juga tenaga kerjanya luar biasa. Sebaran tenaga kerjanya itu di sektor-sektor tersebut, di PHR, ya, kemudian di transportasi dan komunikasi, industri pengolahan, itu mencapai 52,52%. Ya, kalau sektor konstruksinya hanya lebih kecil. Jadi yang besar itu di PHR, transportasi dan komunikasi, industri pengolahan. Jadi kita sebenarnya ketika akan memetakan mana bidang usahanya, lapangan usahanya, tenaga kerjanya, sudah tercapture semua. Ini semuanya anchor-nya ada di pariwisata. Jadi betul-betul ini membuat kita harus membuat semacam, kalau boleh dibilang, strategi yang betul-betul membuat pariwisata ini sebagai anchor. Nah, kemudian next ke halaman yang kait dengan PMKM. Saya masuk langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini menarik lagi ya, bahwa pelaku ya, usaha di DIY itu semuanya hampir UMKM. Kalau kita lihat dari survei di tahun 2016, ya, unit mikro kecil itu mencapai 98,4% Bapak Ibu usaha ini. Kalau saya lihat juga UMKM ini nyaris semuanya adalah UMKM pariwisata. Di apapun kalau kita gatok-gatokin kemana-mana pun, ini pasti ke pariwisata kami lihat. Karakteristiknya itu jadi UMKM pariwisata. Jadi kita sudah punya dua kunci sebenarnya di ini. UMKM pariwisata. Ini kami terlihat banget. COVID ini, yang biasanya UMKM ini penolong ketika ada krisis, di tahun ini, di COVID kali ini, di pandemi ini, justru
yang terkena itu serangannya UMKM ini, gitu yang paling rawan. Tapi daya tahannya bagi UMKM yang sifatnya ini mungkin tadi di survei terlihat masih ada optimisme. Saya menarik itu tadi sebenarnya yang antara 4 sampai 6 bulan ya. Yang 6 bulan juga masih ada yang berani gitu yang masih mengatakan bertahan. Itu pasti itu semua juga UMKM, tapi kami melihat dengan adanya jarak yang bertahan hanya sampai 2 bulan sampai 4 bulan itu menandakan memang UMKM kita lagi terancam sekali gitu. Nah, ini kalau kita lihat yang di tengah, Bapak Ibu, tenaga kerja UMKDD itu dalam 10 ini 10 tahun itu menyerap ini di tahun 2016. Saya mohon maaf sih kalau ada yang lebih up to date barangkali menarik lagi. Tapi saya yakin ini angka ini masih relatively masih signifikan, masih masih relevan gitu ya. Tenaga kerjanya jelas terlihat di sensus ekonomi ini. Kemudian lapangan usahanya tadi Bapak Ibu mau lihat yang di sebelah paling kanan ini ya. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini memang mendominasi kami lihat ya. Tapi ini perdagangan besar, eceran kami melihat memang konteksnya kebutuhannya adalah memenuhi berbagai permintaan dari sektor pariwisata, dari restoran, dari untuk hal yang terkait dengan pariwisata. Ya, kemudian yang termasuk industri pengolahan juga kecil, kemudian semuanya. Kami melihat intinya, saya melihat ada sesuatu yang harus kita betul-betul aware semua bahwa kita kuncinya adalah UMKM pariwisata. Kita semua udah aware itu semua. Terus next kira-kira sekarang ini apa new normal? Tadi Pak Amir sudah menyampaikan beberapa kondisi. Next ini kira-kira saya ada catatan kecil. Tayangan selanjutnya coba. Bapak Ibu, di saat ini saya ini belum mohon maaf ini baru tulisan Bapak Ibu jangan mungkin nanti kurang cocok ini, tapi kira-kira saya hanya ingin menggambarkan UMKM DIY itu merupakan pendukung utama pariwisata DIY. Jadi ini kayak dua sisi mata uang, saya bilang begitu ya. Pariwisatanya community based tourism kebanyakan di kita, ditambah dengan wisata-wisata yang sudah ada, yang established. Kita baru punya Borobudur, punya keraton, punya segala macam. Tapi saya lihat pendukungnya di dalamnya UMKM, ya, termasuk transportasinya, makan minumnya, restorannya, semuanya gitu ya. Nah, kami melihat itu betul-betul tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata. Pokoknya kalau kita bicara UMKM, akan bicara pariwisata. Bicara pariwisata, pasti ada UMKM dalam. Nah, oleh karena itu, kami, ini mohon izin Pak Trisakti, menurut hemat kami, memang ini harus ada sinergi, ya kami mohon nanti Pak Tri barangkali, di semua dinas, itu anchor-nya itu harus selalu begitu Pak. Wisata, UMKM, mau di manapun. Jadi mohon izin misalnya, di perhubungan, dia harus punya mindset seperti itu. Bahwa ini UMKM dan pariwisata. Kemudian di dinas komunikasi, UMKM pariwisata. Di perdagangan, UMKM pariwisata. Dimanapun selalu mindset-nya itu bahwa kita dalam konteks pariwisata dan UMKM. Gitu, kami melihatnya gitu. Nah, kemudian ada lagi, ini yang lain-lainnya ya, ada lagi gali-gali yang baru-baru karena sifatnya pariwisata itu memang harus diperbaharui terus selain mengandalkan yang lama-lama karena kan kita ada segmen mungkin kita tidak bicara itu untuk sementara ini di saat ini. Ya, kemudian ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir terkait dengan new normal. Ini ada perubahan ternyata sekarang. Kalau kita lihat sekarang usaha-usaha, kalau kita baca-baca, kalau kita lihat di perkembangan ini, kalau di dunia keuangan kan sudah terjadi itu unbundling ya. Jadi bank-bank, usaha-usaha bank itu dipretelin menjadi fintech kecil-kecil gitu ya. Fintech nanti memang bisa jadi big tech gitu ya. Tetapi intinya itu unbundling, mepretelin berbagai usaha menjadi lebih kecil, lebih efisien. Kalau kita lebih kecil sebenarnya konteksnya kan UMKM sebetulnya gitu. Nah, konteksnya bisnis juga menurut hemat saya. Nanti usaha-usaha yang besar, saya yakin ini kemungkinan akan
makin ada kompetitor-kompetitor yang katakanlah ini menjadi UMKM itu justru UMKM yang memiliki keunggulan karena dia lebih lebih kecil, lebih lincah dan didukung dengan teknologi digital, maka itu yang akan menjadi ciri. Oleh karena itu, maka pengembangan UMKM ke depan kita harus mulai UMKM itu bukan hanya sekedar yang bayangan kita adalah pedagang-pedagang gorengan, mohon maaf ya, tidak seperti itu. Kita harus memang mulai memikirkan UMKM kita adalah UMKM unggul yang didukung dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital dan orientasinya ada dua. Satu, mendukung wisata domestik yang ada di sini. Kedua, bagi yang tertentu yang lain yang memiliki keunikan karena DIY itu punya basis pengetahuan yang lebih, khususnya kalau saya lihat ya, seperti misalnya kita punya keunggulan di di bidang teknologi digital, khususnya di area-area film, animasi. Nah, itu harus kita coba ini bisa nggak untuk kita arahkan ekspor. Kemudian juga kita punya desain gitu ya, mungkin garment yang sifatnya fashion. Nah, itu mungkin juga kita arahkan untuk ke situ sebagian. Di samping memang memenuhi kebutuhan domestik wisatawan yang datang. Ya. Karena kalau kita ngandelin pembelinya dari masyarakat DIY, relatively kecil. Yang besar itu nanti adalah wisatawan yang datang ke DIY dan kita ekspor melalui ekspornya bukan lagi yang tradisional, tetapi sudah menggunakan platform digital, kan gitu. Nah itu kita yang harus kita dukung. Jadi kami melihat itu, Bapak Ibu, tanggapan untuk Pak Amir, mohon saya tidak langsung address hasil penelitian surveinya, tapi kami melihat ada sesuatu yang tadi kalau kami lihat saya catat nih di kesimpulan Pak Amir tadi di strategi setelah beradanya COVID-19 itu antara lain ada penguatan pemasaran ya. Penguatan pemasaran saya setuju betul, tapi saya melihat UMKM ini jangan hanya kita dukung dari sisi pemasarannya. Tapi saya melihatnya harus dari hilir ke hulu ya, udah pemanfaatan sudah digitalize. Penguatan pemasaran itu penguatannya pasti dengan digital. Tetapi kita harus mulai memperbaiki dari sisi hulunya juga. Katakanlah pembuat craftsmanship gitu ya, kerajinan kita dukung dengan alat-alat tools yang pemanfaatan teknologi, mungkin teknologi yang semakin murah, 3G printing gitu kan, yang robotik mungkin yang sudah bermacam-macam teknologi yang menurut hemat saya itu tidak sesuatu yang mahal lagi nanti ke depan, itu menjadi kita harus dukung. Kemudian nih ada inovasi produk. Tadi saya melihat juga dari hasil survei itu ternyata mereka bisa bertahan ya, merubah gitu dari ketika dia terdesak dengan tidak laku di sini dibuat yang lain. Nah ini saya kira-kira itu tanggapan saya. Mohon maaf ini belum secara terstruktur, belum sistematis, tapi ini baru kami setelah baca-baca, kami lihat situasinya ya. Ada sesuatu yang harus kita rubah, mohon maaf, ini menjadi perhatian kita, UMKM, pariwisata di DIY, dua hal yang menurut saya itu kemana-mana larinya. Jadi anchor itu dua itu. Kalau kita bicara pengusaha, pasti UMKM. Kalau kita bicara pengusaha, pasti wisata. Sebenarnya gitu, mau ditarik kemanapun seperti itu. Sehingga kita punya perhatian yang sama. Pendidikan nanti, gitu kan, harusnya kita punya keunggulan ke situ. Di samping, jadi kalau kita punya universitas unggulan, ya kita konteksnya menjualan. Jadi banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk bersekolah, gitu kan. Tapi konteksnya berarti kita meningkatkan pendapatan dari pariwisata pendidikan, kan gitu. Jadi konteksnya seperti itu, mohon maaf nih ya. Kemudian UMKM kita usahanya kita dukung dari hilir ke hulu, gitu ya. Dari hulu ke hilir, semuanya sudah mulai merubah dengan paradigma baru dengan new COVID, new normal. New normal itu artinya jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu model bisnisnya atau rule-nya akan seperti ini. Enggak, saya ini akan berubah total. Ya, kita akan berubah. Kemudian UMKM akan mengambil alih peran dari perusahaan-perusahaan besar
saya pernah baca, tapi saya belum jelas ya. Katanya seperti usaha-usaha yang sekarang besar, seperti pemasaran atau retailer yang distributor seperti Unilever gitu. Apakah mereka masih efisien dengan sendiri atau nanti jangan-jangan nanti dengan teknologi yang dikuasai oleh UMKM ini bisa-bisa nanti diambil alih gitu misalnya nanti. Jadi ada seperti itu, ada unbundling tadi. Demikian tanggapan dari saya. Digital, ekspor, UMKM, pariwisata, kami melihat itu kunci-kunci, kata-kata kunci yang harus kita ingat untuk DIY. Demikian Pak Apri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hilman atas tanggapannya dan luar biasa tadi beberapa catatan-catatan penting jadi keyword untuk memasuki era di Yogyakarta. Bahwasannya adalah pariwisata sebagai anchor untuk pemulihan ekonomi di Yogyakarta dan juga didukung oleh UMKM yang berbasis pada teknologi dan teknologi internet ya, Internet of Things, Artificial Intelligence. Nah, saya kira berikutnya kita akan mendengarkan satu hal yang juga sangat penting kita nantikan. Kalau tadi Pak Hilman itu menyampaikan lebih pada bagaimana kondisi ekonomi makro, bahwa kebijakan makro prudensial aman terkendali ya Pak Hilman ya. Nah kita akan masuk untuk, ini kemarin kita bincang-bincang dengan kawan kebijakan yang mikro prudensial, ini yang terkait dengan lembaga jasa keuangan. Nah kita akan mendengarkan dari Pak Jimmy. Kami persilahkan Pak Jiman. Baik, terima kasih Pak Apri atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Tri Saktiana, Bapak Hilman Tisnawan, Pak Wawan Hermawan, juga tadi penyaji dari hasil survei yaitu Pak Amirullah Setiadi yang telah memberikan paparannya secara komprehensif, dan juga Pak Aprianto sebagai moderator. Sebelumnya saya dalam masa bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sama seperti, mohon maaf kami nggak menyajikan secara khusus terkait dengan tanggapan terhadap hasil survei karena memang kami sebelumnya belum mendapatkan materi tersebut. Namun demikian ada beberapa yang dapat kami kritisi terkait dengan hasil atau metode survei, terutama dari hasil yang terkait dengan industri keuangan, yaitu terkait dengan nanti kebijakan relaksasi. Namun demikian, saya akan menyampaikan gambaran terkait dengan industri keuangan di daerah istimewa Yogyakarta lebih dahulu. Pertama, mungkin langsung saja Mas Hendro, mohon bantuannya untuk ke slide halaman 3 ya, halaman 3. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi perbankan, pertama ya, perbankan di kita, di daerah istimewa Yogyakarta, ada ini sebuah pendorong dari ekonomi kita, itu di sisi aset maupun dari sisi kreditnya, untuk maaf ini hanya baru sampai bulan Maret, ini cenderung menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari sisi kualitas kreditnya yang biru ini, kecenderungan NPL setelah adanya pandemi COVID itu meningkat dengan lumayan tinggi, yaitu mencapai 3,25%. Yang sebelumnya itu nggak pernah terjadi. Itu di posisi Maret sudah mencapai 3,25%. Nah ini akan meningkat kembali di bulan-bulan berikutnya.
Ini terkait dengan NPL, dan kalau kita lihat fungsi intermediasi di mana yaitu pemberian kredit dan juga pengimpunan dana, sebetulnya kondisi ini masih ada peluang untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Jadi kalau misalnya tadi dari hasil survei bahwa sebetulnya yang diperlukan itu tambahan suntikan dana dari industri keuangan, itu sebetulnya masih ada room untuk memberikan fasilitas ini, karena tingkat LDR itu baru mencapai 65% di bulan Maret kemarin. Nah, ini ada peluang, dan biasanya yang normal atau yang ideal itu sekitar 85 sampai 95%. Itu terkait dengan NPL. Jadi LDR. Kemudian lanjut Mas, kalau Mas Hendro mohon ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat di perusahaan pembiayaan atau leasing, kita juga mencatat bahwa total pembiayaannya ini meningkat, namun demikian kredit atau pembiayaan yang bermasalah itu cenderung meningkat. Hal ini tentunya sejalan dengan kondisi ekonomi atau kondisi sektor real yang saat ini sedang mengalami pandemi, sehingga adanya himbauan untuk tetap di rumah, stay at home, himbauan untuk tidak berkumpul, untuk tidak keluar rumah, itu mempengaruhi kondisi ekonomi sehingga menyebabkan tingkat NPF itu meningkat. Itu terkait dengan perusahaan pembiayaan. Nah, dapat kami informasikan di sini bahwa ada satu permasalahan di mana kami harus mempertemukan antara kebutuhan debitur dengan skim restrukturisasi yang ada di perusahaan pembiayaan, terutama di sini. Tadi disampaikan bahwa suntikan dana yang utama, namun demikian dari hasil wawancara atau diskusi kami dengan teman-teman debitur, terutama debitur yang saat ini sangat terdampak, yaitu tadi Pak Hilman dari Bank Indonesia juga sudah mengatakan pariwisata lagi. Nah, ini juga teman-teman yang bergerak di bidang transportasi, baik itu roda 4 maupun roda 2, saat ini memang sedang meminta untuk dilakukan penundaan. Nah, tadi penundaan memang nggak jadi pilihan utama, namun demikian ternyata di grassroots, di paling teman-teman di bawah, terutama yang berpendapatan harian, ini sangat memerlukan penundaan, karena alasan mereka bahwa kita di DIY itu yang utama yaitu industri pariwisata dan juga pendidikan. Nah, dengan adanya wisatawan dan juga mahasiswa yang di Jogja, itu menjadikan mereka tidak mendapatkan pendapatan, dan ini sangat mempengaruhi dari kemampuan mereka untuk mengangsur kredit di leasing. Nah, ini kami ada semacam hal yang perlu kita perhatikan bersama di sini, karena adanya kesulitan untuk menyamakan antara keinginan dari nasabah yaitu untuk penundaan, apalagi itu mintanya 1 tahun, dan skim yang ada di teman-teman leasing. Karena kita juga harus menjaga kondisi dari industri agar tidak ikut serta menjadi industri yang nantinya akan tidak berhasil. Kita harus tetap mempertahankan industri keuangan agar tetap bisa mendukung perekonomian. Nah, lanjut kita lihat di Mas Hendro, maaf, langsung aja kita ke
restrukturisasi. Kita lihat coba hasilnya seperti apa. Ke halaman 12, Mas Hendro, langsung aja, karena waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat realisasi dari kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, yaitu terutama oleh kebijakan terkait dengan restrukturisasi kredit dari OJK, dari hasil identifikasi dari rekan-rekan di industri, jumlah debitur yang terdampak menurut perkiraan mereka untuk di ini teman-teman bank umum ya, itu ada 211.000,47 ya. 211,47 nasabah atau rekening dengan nominal 57,97 triliun. Nah, berapa besar yang sampai dengan akhir Mei kemarin yang telah dilakukan restrukturisasi melalui pengajuan dari nasabah, itu jumlahnya 288.400 debitur atau 110,52 M. Ya, 110 ya, 52 M. Nah, itu yang telah direstrukturisasi. Kemudian kalau kita lihat dari siapa sih yang melakukan restrukturisasi itu, tergolong apa dia itu, termasuk apa nasabahnya, yaitu kalau kita lihat untuk jumlah dari rekening atau debitur itu sebagian besar yang warna biru toska ini, itu semuanya UMKM, hampir di sini 97% kembali ke nasabah UMKM. Jadi memang dapat kita lihat bahwa dampak dari pandemi itu terutama terhadap teman-teman di UMKM itu sangat besar dan mereka perlu support atau bantuan dari perbankan dan juga dari mungkin kalau ada dari pemerintah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlahnya, rupiahnya itu berapa? Rupiahnya kita lihat juga UMKM mendominasi, yaitu sebesar 7.417 ya, atau 78% dari total nasabah yang mengajukan restrukturisasi. Nah, lanjut Mas Hendro, terkait dengan tadi sektor apa yang paling dominan dalam melakukan restrukturisasi, yaitu dari 17.400 ya, ini yang benar, 117.419 debitur dengan jumlah nominal 9.500 yang terdampak dan telah dilakukan restrukturisasi sebesar 7,7 triliun 611 ya, 7 triliun 611 itu mayoritas ada di sektor perdagangan besar dan eceran. Tadi saya kira Pak Hilman sudah menjelaskan isi dari ini, kami mengambil dari laporan LBU sehingga rinciannya itu sebetulnya ada beberapa industri di sini, ada perdagangan besar dan eceran itu paling dominan dari sisi jumlah debitur. Kemudian juga jasa-jasa, termasuk di sini ada perhotelan, kemudian juga industri pengolahan. Kemudian yang ketiga pertanian, perburuan, dan kehutanan. Dan penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman. Nah itu kalau kita lihat dari jumlah debitur. Kalau jumlah rupiahnya masih sama seperti yang di jumlah nasabah, yaitu yang paling dominan adalah di sektor perdagangan besar dan eceran. Kemudian sama jasa-jasa, diikuti industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Itu tadi yang ada di perbankan, yaitu bank umum.
Kemudian kalau kita lihat di sektor atau di teman-teman di BPR, berapa sih sebetulnya yang sudah dilakukan restrukturisasi terhadap debiturnya? Untuk hasil identifikasi di BPR, kita yang berkantor pusat di Jogja itu ada 64 di BPR, termasuk BPR Syariah, itu ada perkiraan 11,52 triliun yang terdampak dari COVID ini. Kemudian yang telah dilakukan restrukturisasi sampai dengan akhir Mei kemarin itu sebesar 142,2 ya, 142. Maaf itu agak maaf, kayaknya sih datanya salah. Jadi 1 triliun 855 ya. Nah, jadi jumlahnya begitu. Yang Mei 1 triliun 313, maaf. Jadi itu. Kalau kita lihat jumlah nasabahnya atau debiturnya itu memang masih, saya kira masih sama, yaitu memang UMKM, di mana 74% merupakan nasabah UMKM, dan juga kalau kita lihat rupiahnya juga 85% itu terdiri dari nasabah UMKM. Kemudian kalau kita lihat di sektor ekonomi, apa sih yang dominan sektor ekonomi yang dilakukan restrukturisasi? Ini saya ngambil dari laporan LBU, yaitu bukan lapangan usaha, itu sektor ekonomi yang dominan. Kemudian terakhir mungkin bisa saya sampaikan di slide 17, Mas Hendro. Slide 17 langsung aja. Kami memiliki lembaga yang kami awasi, namanya Lembaga Keuangan Mikro. Baik itu konvensional maupun lembaga keuangan mikro syariah yang kita sebut juga sebagai bank wakaf mikro. Dari hasil pendataan kami terhadap nasabah dari usaha bank wakaf mikro dan juga lembaga keuangan konvensional mikro, itu mayoritas nasabahnya hampir 60% itu sudah tidak bisa berjalan lagi, sudah tidak ada usaha lagi. Nah, sementara yang 41% itu masih bisa bertahan, namun demikian juga tidak beroperasi sepenuhnya. Nah, beberapa LKM yang ada di kami, yaitu LKM BKD di Bantul, kemudian BKD Sembada, kemudian kita punya bank wakaf mikro ada 3, yaitu Almuna Berkah Mandiri, kemudian juga di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, dan di lembaga keuangan mikro namanya Sedasa. Ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian yang terjadi di kondisi di industri keuangan. Saya sependapat tadi dengan Pak Hilman bahwa memang usaha UMKM ini yang menjadi basis, ya, menjadi basis dari industri di DIY. Makanya hal itu yang kami kira perlu mendapat perhatian kita bersama untuk ke depan dalam rangka new normal itu mendapatkan perhatian, terutama kalau kita lihat di sini bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mikro ini itu sangat memerlukan tambahan modal. Jadi selain tadi yang disampaikan oleh Pak
Hilman yang sudah sangat komprehensif dari hulu ke hilir, kami mencatat bahwa tambahan modal sangat diperlukan untuk pengembangan UMKM. Kecuali di samping itu juga saya kira perlu juga terkait dengan manajemen dari yang mengurus UMKM ini, karena biasanya untuk sektor UMKM ini manajemennya kurang begitu profesional, sehingga perlu semacam pendampingan terkait dengan manajemen. Jadi mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Apri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Paciman atas paparannya. Ini juga luar biasa menggambarkan tentang situasi perbankan, situasi jasa keuangan di Yogyakarta, bahwa banyak hal yang memang harus kita perbaiki, mempersiapkan new normal.